Nah, kita memahami Yesus ini datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan cara yang ditempuh oleh Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah ini ada dua, yaitu dengan sabdanya, berarti dengan mengajar, dengan berkhotbah, termasuk juga di dalam bagian yang kemarin kita baca dengan konflik atau polemik melawan lawan-lawannya. Terutama yang ditampilkan adalah orang-orang Farisi, para imam, kelompok Saduki, itu nanti akan muncul. Nah, selama di Galilea yang banyak dihadapi Yesus terutama adalah kelompok Farisi. Nah, kalau kita menyebut kelompok Farisi, berarti di dalamnya itu ada yang disebut sebagai ahli-ahli Taurat. Ya, karena sebagian besar atau hampir semua ahli Taurat itu berasal dari kelompok Farisi ini. Dan kita perlu memikirkan, mencermati bahwa dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, kelompok ahli Taurat ini adalah kelompok guru-guru yang dihormati. Ya, kita sekarang memiliki semacam pandangan yang negatif pada ahli-ahli Taurat. Karena sumber informasi kita tentang ahli Taurat adalah Perjanjian Baru kita. Kebetulan Perjanjian Baru kita menampilkan Yesus yang punya sikap sangat kritis pada ahli Taurat ini. Ya, seringkali mengkritik ahli Taurat, seringkali berbenturan dengan ahli Taurat. Dan kita yang menjadi pengikut Yesus selalu punya stigma negatif pada ahli Taurat itu. Mereka dikatakan sebagai orang munafik lah, orang yang hidupnya hanya legalis, luaran dan seterusnya. Tetapi dalam kenyataan waktu itu, dalam sejarah hidupnya, memang sesudah kehancuran Bait Allah, lalu kelompok Farisi, kelompok ahli Taurat inilah yang justru menjadi pemegang kepemimpinan di dalam tradisi Yahudi. Kita akan mengerti setelah Bait Allah hancur, kemudian lalu nanti juga kelompok para imam hancur. Yang menjadi kuat di dalam tradisi waktu itu kemudian adalah kelompok Farisi, kelompok ahli Taurat. Nah, ketika Yesus hidup di Galilea itu tentu saja yang sangat kuat juga kelompok Farisi ini, karena kelompok para imam itu ada di Yerusalem, di selatan. Sementara di utara yang jauh dari Bait Allah, siapa yang akan berperan dalam peribadatan, dalam ibadah-ibadah sabda di sinagoga-sinagoga itu adalah orang-orang Farisi. Nah, kalau kita cermati lalu ketika Yesus melayani di Galilea, siapa yang akan muncul terus-menerus dalam polemik, dalam konflik dengan Yesus, ini terutama adalah orang-orang Farisi. Maka dalam diskusi kali lalu saya bertanya, sebetulnya apa pokok konflik polemik Yesus dengan lawan-lawannya ini? Apakah pokok konfliknya ada pada Taurat, ketaatan pada Taurat, atau pokok konfliknya tentang puasa, tentang memetik gandum, tentang makan bersama dengan orang berdosa, tentang Yesus yang mengatakan atau menyembuhkan orang dengan mengatakan dosamu sudah diampuni. Ini soal-soal yang berkaitan dengan ketaatan pada Taurat atau berkaitan dengan ketaatan pada apa yang kita kenal sebagai tradisi nenek moyang, adat istiadat. Nah, kita memahami bahwa kelompok Farisi ini adalah kelompok orang yang memang berpegang pada Taurat. Pegangan utamanya Taurat. Tetapi selain berpegang pada Taurat, kelompok Farisi ini juga berpegang pada tradisi nenek moyang. Apa yang belum jelas di dalam hukum Taurat, mereka perjelas di dalam tradisi ini. Nah, tradisi ini isinya apa? Aturan-aturan. Ya, selain aturan pasti adalah penafsiran-penafsiran atas Taurat. Nah, rupanya di dalam hal berpegang pada hukum Taurat, Yesus punya sikap yang sama dengan orang Farisi. Artinya satu iota pun, satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Tetapi berkaitan dengan tradisi nenek moyang, rupanya Yesus dan orang Farisi tidak ada dalam posisi yang sama. Orang Farisi berpegang teguh pada hukum nenek moyang ini, sementara Yesus rupanya tidak. Katakanlah misalnya tentang membasuh cawan, ya, membasuh tangan sebelum makan atau membasuh cawan.
Ini sesuatu yang dipentingkan oleh orang-orang Farisi yang mau menjaga kesucian hidup mereka. Sementara bagi Yesus ini tidak sangat dipentingkan. Nah, ini yang kemudian kita lihat di dalam Injil Markus bab 2 sampai bab 3, situasi yang kita hadapi selalu adalah polemik, konflik. Maka Yesus memberitakan kerajaan Allah memang dengan mengajar. Kalau dengan murid-muridnya, dia mengajar. Kalau dengan orang-orang Yahudi di dalam rumah ibadat, dia berkhotbah. Tetapi kalau berhadapan dengan lawan-lawannya, seperti di bab 2 dan bab 3 ini, Yesus itu berpolemik. Ya, maka pewartaan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan apa toh? Dengan sabdanya, berkhotbah atau mengajar di hadapan murid-muridnya, atau juga dengan polemik seperti ini. Lihat di akhir polemik itu selalu pernyataan penting dari Yesus. Kita lihat misalnya Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Ini adalah kisah ketika Yesus makan bersama dengan Matius dan pemungut cukai. Lalu diprotes oleh orang-orang yang ada di situ. Ya. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa nanti? Dan inilah yang kemudian dijawab oleh Yesus. Ketika di ayat 16, mereka bertanya melalui para murid, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Karena bagi orang-orang Farisi, tidak boleh kita makan bersama dengan pemungut cukai, makan bersama dengan orang berdosa. Tetapi apa kata Yesus? Protes mereka itu dijawab oleh Yesus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maka polemik itu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan apa maksud kedatangannya, apa tujuan kedatangannya. Bahwa dia datang bukan untuk mencari orang yang benar, orang yang saleh, tetapi dia justru datang untuk memanggil orang yang berdosa. Dan ini rupanya menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengungkapkan dirinya, menyatakan dirinya, apa maksud kedatangannya itu. Sehingga setiap polemik, setiap konflik itu pasti punya tujuan untuk menyatakan sesuatu tentang siapa Yesus. Ya, sebelumnya orang lumpuh disembuhkan itu. Ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," diprotes oleh orang-orang Yahudi. Karena yang berkuasa mengampuni dosa itu hanya Allah. Tetapi protes itu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk sekali lagi menyatakan siapakah dirinya. Ya. Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka juga di dalam polemik ini Yesus menyatakan siapa dirinya. Dia adalah anak manusia. Dan anak manusia yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, sehingga polemik ini pun menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan siapa dirinya. Menyatakan kuasa yang diterima dari Allah untuk mengampuni dosa itu. Ini salah satu jalan yang ditempuh oleh Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah. Maka dia memberitakan kerajaan Allah dengan sabdanya. Ya, dengan mengajar, dengan berpolemik, dengan berkhotbah, seringkali dia memberi perumpamaan. Dan sekian banyak perumpamaan itu bisa kita temukan di dalam Injil kita nanti sesudah ini. Ya, berarti ayat bab 4 dan seterusnya akan kita temukan banyak di situ. Kita temukan juga mukjizat. Dan setiap kali Yesus mengadakan mukjizat, selalu ada pewahyuan yang diberikan oleh Yesus. Ketika Yesus itu meredakan angin di danau, orang lalu bertanya, ajaran baru apa ini? Ia mengajar dengan penuh kuasa, sehingga roh jahat pun taat kepadanya. Ya, para murid bahkan juga yang sudah bersama-sama dengan Yesus masih bertanya, siapa orang ini sebetulnya? Sehingga angin pun taat kepadanya. Ya, maka lewat pengajaran, lewat sabda, lewat konflik, polemik, maupun juga lewat mukjizat-mukjizat,
Yesus sebetulnya memberitakan kerajaan Allah, keselamatan yang dibawa oleh Allah. Nah, tentu saja keselamatan ini dikhotbahkan, diajarkan, dijelaskan oleh Yesus. Tetapi keselamatan itu juga diwujud nyatakan. Ketika dia menyembuhkan orang yang kusta misalnya, dia memberikan keselamatan yang konkret di situ. Ya, orang yang sudah sakit kusta disisihkan dari masyarakatnya, disisihkan dari hidup religius. Ketika dia disembuhkan, ditahirkan, berarti martabatnya itu dipulihkan. Nah, bagi orang yang kusta, keselamatan yang diharapkan apa toh? Pasti kesembuhan itu. Bagi orang yang buta, keselamatan Allah, kerajaan Allah itu hadir secara nyata ketika dia akhirnya bisa melihat. Bagi orang yang lumpuh, keselamatan Allah itu dihadirkan oleh Yesus secara nyata dengan menyembuhkan orang itu sehingga dia bisa mempunyai kekuatan untuk berjalan. Nah, Yesus itu tidak hanya memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat sedang datang. Tetapi Yesus itu juga menjadi pembawa kerajaan Allah itu. Orang yang mewujudkan kehadiran kerajaan Allah di dalam pelayanannya. Nah, kali lalu kita mengatakan, apa yang dibuat oleh Yesus menimbulkan dua reaksi. Reaksi yang pertama pasti adalah reaksi positif. Orang menerima, orang kagum, orang mencari Yesus untuk disembuhkan. Nama Yesus itu semakin terkenal di banyak tempat. Populer, banyak orang datang mencari dia. Tetapi di sisi lain, apa yang dikerjakan oleh Yesus itu rupanya menimbulkan sikap atau reaksi negatif, kecurigaan, penolakan, bahkan juga upaya-upaya untuk menjatuhkan Yesus. Dan hal ini yang sedang kita pelajari, reaksi seperti ini, reaksi negatif itu yang sedang kita pelajari di bab 2 dan bab 3 di dalam Injil Markus. Pasti dengan paralelnya di dalam Matius dan Lukas. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan siapa sebetulnya Yesus ini berkonflik di Galilea. Nanti di Yerusalem ada lagi konflik ya. Jadi ada suatu blok konflik di Galilea, nanti Yesus pergi ke Yerusalem, di sana Yesus juga mengalami lagi konflik dengan orang-orang Yahudi. Dan siapa yang biasanya ditampilkan muncul sebagai partner konflik Yesus, polemik Yesus, mereka ini adalah para ahli Taurat di Galilea, ya, karena di Galilea kelompok imam, kelompok Saduki itu pasti belum banyak muncul, karena kelompok imam, kelompok Saduki itu nanti tempatnya di Yerusalem. Sementara tadi saya katakan di Galilea ini ada banyak tempat ibadat, di masing-masing kota itu ada sinagoga. Dan siapa yang melayani peribadatan di sinagoga itu bukan imam, tetapi adalah ahli-ahli Taurat, karena ibadatnya adalah ibadat sabda. Nah, kelompok inilah yang menjadi kelompok khusus yang banyak dihadapi oleh Yesus di dalam polemik-polemik yang muncul. Maka kita catat, siapa yang paling sering muncul sebagai lawan Yesus di dalam polemiknya, ini adalah kelompok ahli Taurat. Lalu juga muncul istilah lain, orang-orang Farisi. Meskipun sebetulnya ahli Taurat itu sebagian besar itu berasal dari kelompok Farisi. Memang tidak semua orang Farisi itu ahli Taurat, tetapi hampir semua ahli Taurat itu berasal dari kelompok Farisi. Nah, mengapa kelompok Farisi ini yang menjadi asal muasal ahli Taurat? Karena kelompok Farisi ini berpegang pada Taurat, membaca, mempelajari, menafsirkan, mengajarkan. Nah, di antara mereka lalu ada orang yang secara khusus memang membaktikan diri pada studi Taurat, dan merekalah yang kemudian menjadi ahli Taurat. Maka kalau dikatakan orang Farisi, ahli Taurat, itu sebetulnya mereka adalah kelompok yang relatif sama. Kelompok besarnya itu orang Farisi. Tetapi di antara orang Farisi itu ada kelompok kecil, mereka yang membaktikan hidup untuk mempelajari Taurat dan mengajarkannya, inilah yang disebut sebagai kelompok ahli Taurat. Lalu muncul juga kelompok kecil yang hanya muncul satu kali nanti di bab 3, ini kelompok Herodian.
yaitu para pengikut Herodes. Ketika pada akhirnya orang Farisi dan orang Herodian bersepakat untuk membunuh Yesus. Itu kita temukan di bab 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Sesuatu yang dalam tradisi waktu itu rupanya tidak wajar. Karena orang-orang Farisi itu tidak pernah sejalan dengan orang-orang Herodian. Kita tahu Herodes itu siapa? Herodes ini adalah raja boneka, bawahannya Roma. Maka mereka yang bekerja bersama dengan orang Roma dihindari oleh orang Farisi, oleh orang Yahudi. Tetapi dalam kasus polemik dengan Yesus, rupanya ahli Taurat bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh Yesus. Maka di sini kita temukan kelompok Herodian dalam kehadiran yang sangat singkat, gitu ya, bahwa mereka bersekongkol dengan orang Farisi untuk membunuh Yesus. Lalu apa soalnya? Nah, soalnya itu bisa kita lihat dari judul-judulnya saja. Soalnya yang dipermasalahkan adalah kuasa untuk mengampuni. Ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu ahli Taurat itu mengatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Ya, kata-kata Yesus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," ditafsirkan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat sebagai suatu bentuk hujat. Maka soal yang muncul di situ adalah soal tentang kuasa mengampuni dosa. Soal yang lain di dalam teks berikutnya, Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus, ini adalah soal makan bersama dengan pendosa. Ya, kelompok pemungut cukai itu dikelompokkan sebagai kelompok pendosa. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu tidak akan makan bersama dengan kelompok pendosa ini. Tetapi Yesus makan bersama mereka. Dan kesempatan itu, seperti tadi saya katakan, menjadi peluang yang baik bagi Yesus untuk menyatakan untuk apa dia datang. Atau maksud kedatangannya, yaitu untuk memanggil orang berdosa. Muncul polemik lagi, yaitu tentang puasa. Murid-muridnya Yohanes berpuasa. Murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Ya, berarti ini konflik soal puasa. Lalu soal hari Sabat, ya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ini juga menjadi pokok permasalahan. Ayat 24. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Nah, sekali lagi pokok persoalannya adalah soal memetik gandum. Boleh tidak memetik gandum pada hari Sabat? Bagi orang-orang Farisi, tidak boleh. Ya, maka ini soal-soal yang sebetulnya bukan urusan Taurat, tetapi ini urusan tradisi nenek moyang. Ya, Taurat tidak pernah mengatur soal makan bersama dengan pendosa. Taurat tidak pernah mengatur soal puasa. Ya, kecuali tuntutan 1 kali dalam 1 tahun. 1 hari dalam 1 tahun orang wajib berpuasa. Sementara puasa-puasa di hari-hari yang lain, yang dimaksudkan di sini adalah hari Senin dan hari Kamis, itu bukan tuntutan Taurat, tetapi itu tuntutan tradisi nenek moyang. Soal boleh tidak memetik gandum pada hari Sabat, ini bukan soal Taurat. Taurat hanya mengatakan hormatilah hari Sabat. Cara menghormatinya bagaimana? Tidak bekerja, hanya seperti itu. Tetapi kemudian kan ada sekian banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada hari Sabat. Mana saja pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Lalu orang Farisi membuat daftar pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Salah satunya adalah panen. Kemudian menyembuhkan orang. Nah, kalau panen itu memang dilarang. Tapi yang dilakukan oleh para murid ini panen atau tidak? Mereka sedang lewat di ladang gandum, mereka lapar, melihat ada bulir gandum yang sudah tua, kemudian mereka memetik.
Kalau di dalam Taurat masih boleh. Kalau kamu lapar, melewati ladang gandum sesamamu, kamu boleh memetik bulirnya. Tetapi sabit jangan kamu ayunkan. Karena kalau sudah pakai sabit, ini berarti mereka sudah panen, sudah mencuri. Tetapi kalau lewat, lapar, ada gandum yang sudah tua, kemudian memetik, oleh Taurat masih diizinkan. Ya, tapi di sini oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat dipersoalkan. Mengapa murid-muridmu melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat? Nah, polemik ini sekali lagi menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan siapa dirinya. Apa maksud kedatangannya? Maka di ayat 27, ya ayat terakhir dari perikop ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia, Yesus itu mengatasi Sabat. Kalau di dalam Injil Yohanes, Yesus juga diprotes. Mengapa kamu menyembuhkan orang lumpuh itu pada hari Sabat? Yesus mengatakan, Bapakku bekerja pada hari Sabat. Maka anak juga bekerja. Maka hari Sabat itu tidak menjadi hambatan, larangan bagi Yesus untuk menyelamatkan orang lain. Nah, ini pokok konfliknya. Lalu konflik masih akan berlangsung dan Yesus akan memberikan banyak perumpamaan juga mulai dari bab 4 itu sampai pada akhirnya kita nanti akan sampai di bab 7. Maka kita akan membaca bab 7 sekarang. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Kaisaria Filipi, lalu orang akan tahu siapa sebetulnya Yesus. Kita membaca bab 8 ayat 27 sampai ayat 30. Saya akan baca teks itu. 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Yang ditanyakan oleh Yesus adalah kata orang. Menurut orang-orang, siapakah aku ini? Nah, dalam tahap ini Yesus bertanya tentang apa pendapat orang-orang tentang Yesus. Lalu para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Jadi mereka rupanya mendengar bahwa ada sekelompok orang yang menyebut bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis. Nanti Herodes pun berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dia penggal kepalanya. Ada pula yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Maka orang-orang sudah mulai berpikir, Yesus yang sabdanya penuh kuasa. Yesus yang bisa melakukan banyak mukjizat. Siapa sebetulnya orang ini? Nah, sebagian orang mengatakan Yohanes Pembaptis, sebagian mengatakan Elia, sebagian mengatakan engkau adalah nabi yang akan datang. Itu pendapat orang. Lalu sekarang Yesus bertanya kepada mereka. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, dengan melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, dengan mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus, Petrus dan teman-temannya sampai pada suatu pengakuan bahwa engkau adalah Mesias. Titik. Dan pengakuan itu didengar oleh Yesus. Dan Yesus menanggapi. 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. yakni bahwa dia adalah Mesias. Nah, orang bertanya, mengapa Yesus yang selama ini menyatakan dirinya, sekarang justru melarang Petrus dan teman-temannya? Supaya Petrus tidak mengatakan kepada siapapun tentang siapa Yesus. Nah, sampai pada tahap ini kita belum mengerti alasannya, tetapi nanti dalam bagian selanjutnya kita tahu bahwa rupanya Petrus dan teman-temannya harus belajar lebih banyak pada Yesus. Harus mengenal pribadi Yesus itu secara lebih
mendalam. Tidak cukup menyebut Yesus itu Mesias, tetapi perlu memahami apa yang dimaksudkan kalau kita mengimani Yesus sebagai Mesias. Apakah Mesias seperti dipikirkan orang Yahudi pada umumnya, raja keturunan Daud yang luhur, yang mulia, yang akan melawan para penjajah? Ataukah sebetulnya Yesus mempunyai gagasan atau paham mesianik yang berbeda dari apa yang biasanya dipikirkan oleh orang? Nah, nanti akan kita lihat bahwa ternyata apa yang dipikirkan oleh Petrus berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Nanti Petrus akan ditegur, "Enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Sehingga apa yang dipikirkan oleh Petrus berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Pengakuan bahwa Yesus itu Mesias itu betul atau salah? Betul. Pengakuannya betul. Tetapi konsepnya, isi dari pengakuan itulah yang rupanya perlu dikoreksi. Maka mereka dilarang jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, di sini bisa kita lihat perjalanan pelayanan Yesus di Galilea berpuncak pada suatu pengakuan. Yesus yang berkarya, Yesus yang mengajar dengan kuasa, Yesus yang bisa melakukan banyak mukjizat, Yesus yang dikenal oleh banyak orang, tetapi juga Yesus yang ditolak oleh para pemimpin, sampai pada klimaks kisah ini, klimaks pelayanan di Galilea, Yesus diakui sebagai Mesias. Padahal ini rencana pertama Injil Markus. Ya, kalau kita baca judul Injil Markus, permulaan Injil tentang Yesus Kristus Mesias, Anak Allah. Semua yang dikerjakan oleh Yesus dengan sabda dan karyanya membuat Petrus dan teman-temannya sampai pada pengakuan, "Engkau adalah Mesias." Nah, berarti ini suatu titik tolak. Ya, ini suatu puncak, tetapi juga ini menjadi batu loncatan untuk suatu pengalaman yang lain. Saya tunjukkan di sini. Ketika Yesus bertanya, "Apa katamu? Siapakah aku?" Lalu orang harus mengatakan tidak hanya apa yang dikatakan oleh orang lain, bahwa mereka mengatakan engkau Yohanes, Elia, atau Nabi. Tetapi mereka harus mengatakan apa yang mereka pahami tentang siapa Yesus. Dan itulah yang kemudian nanti akan muncul di dalam pengakuan Petrus. Jadi kalau kita melihat apa kata orang tentang Yesus, Yesus itu pengajar. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Orang akan mengenali Yesus itu sebagai pembuat mukjizat. Tetapi pengenalan-pengenalan seperti ini rupanya tidak cukup bagi Yesus. Maka dia bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan jawabannya ditemukan di dalam jawaban Petrus. Ya, ketika Petrus mengaku bahwa engkau adalah Mesias. Nah, pengakuan Petrus ini menjadi babak baru di dalam Injil Markus, juga di dalam Injil Sinoptik. Karena orientasi pengajaran Yesus sekarang akan berubah sama sekali. Sebelum pengakuan Petrus, fokus pengajaran Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah yang sudah mau datang itu. Kerajaan Allah yang juga secara nyata dihadirkan oleh Yesus dalam karya-karyanya. Tetapi sesudah pengakuan Petrus, Yesus tidak akan lagi mengajar tentang kerajaan Allah. Apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bagian sesudah pengakuan Petrus adalah tentang siapakah Mesias dan apa syarat-syarat untuk mengikuti Mesias. Ya, jadi tidak lagi fokusnya pada kerajaan Allah, tetapi fokusnya tentang siapakah Mesias dan apa artinya mengikuti Mesias. Apa syarat-syaratnya kalau mereka itu mau mengikuti Mesias? Karena tadi kan ketika ditanya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias."
Dan bertumpu pada pengakuan iman ini, Yesus kemudian akan menjelaskan siapa sebetulnya Mesias itu. Ya, apa artinya mengikuti Yesus yang kamu imani sebagai Mesias? Apa syarat-syarat yang harus kamu penuhi kalau kamu mau mengikuti Mesias? Bukan Mesias yang dipikirkan oleh Petrus dan dipikirkan oleh orang Yahudi sebelumnya. Mesias yang luhur, yang jaya, yang mulia. Tetapi Mesias yang mau diwartakan oleh Yesus adalah Mesias yang menderita. Maka kalau kita lihat di bab 9 sampai 10, 3 kali Yesus mewartakan penderitaannya. Bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh para pemimpin, kemudian akan dijatuhi hukuman mati, mati disalibkan. Dan 3 hari sesudahnya akan bangkit. Dan Yesus itu selalu mempunyai tuntutan. Kalau kamu mau mengikuti aku, Sang Mesias, apa yang harus kamu buat? Ya, lalu Yesus mengatakan, setiap orang yang mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Nanti ketika para murid itu lalu mau mengikuti Yesus lagi, bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus mengatakan, siapa mau menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Ketika Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus, minta duduk di kanan dan kiri Yesus, Yesus juga mengatakan, siapa mau menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Siapa mau menjadi pemimpin, hendaklah dia menjadi pelayan. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sehingga Yesus sekarang tidak lagi mengajar tentang kerajaan Allah dengan macam-macam sabda dan perumpamaan seperti sebelumnya di bab 1 sampai bab 7 atau bab 8, tetapi sekarang Yesus bicara tentang Mesias. Siapa Sang Mesias itu? Apa artinya mengikuti Sang Mesias? Apa syarat atau tuntutan yang harus dipenuhi oleh mereka yang mau mengikuti Mesias? Maka saya tunjukkan di sini. Pengakuan Petrus ini menjadi titik balik yang mengubah orientasi pengajaran Yesus. Dari mengajar tentang kerajaan Allah menjadi mengajar tentang Sang Mesias. Syarat-syarat untuk mengikuti Mesias. Nah, sebelum pengakuan Petrus, kerajaan Allah ini menjadi topik yang diajarkan oleh Yesus dan juga dihadirkan oleh Yesus. Tetapi sesudah pengakuan Petrus, lalu yang menjadi fokus dari pengajaran Yesus itu adalah tentang Mesias. Ya, maka tadi Petrus diminta jangan memberitahu kepada siapapun tentang Yesus. Karena apa? Karena dia harus belajar lagi pada Yesus. Dia harus memahami apa yang dipahami oleh Yesus, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yesus tentang Sang Mesias. Maka rumusannya, gelarnya sama. Pengakuannya betul bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi pertanyaannya, Mesias yang seperti apa? Apakah Mesias seperti dibayangkan oleh Petrus dan orang Yahudi pada umumnya, ataukah Mesias yang dibayangkan oleh Yesus? Nah, di dalam Injil Markus, lalu Mesias yang ditampilkan itu kita sebut sebagai Mesias yang menderita. Nah, selain mengajarkan tentang siapa sebetulnya Mesias, Yesus itu juga mengajarkan syarat-syarat untuk mengikuti Sang Mesias. Apa yang harus dibuat oleh para murid yang mau mengikuti Yesus, yang mereka akui sebagai Sang Mesias itu. Maka ini arti penting pengakuan Petrus di dalam Injil-Injil sinoptik. Karena pengakuan Petrus ini lalu mengubah orientasi pengajaran Yesus. Tidak lagi tentang kerajaan Allah, tetapi tentang Mesias. Tentang mengikuti Sang Mesias. Apa tuntutan, apa syaratnya. Apa artinya menjadi murid-murid Yesus. Maka nanti dalam perjalanan dari bab 8 sampai bab 12, Yesus itu berjalan bersama dengan murid-muridnya dari Kaisaria Filipi menuju ke Yerusalem. Inilah saat khusus bagi Yesus untuk mengajar mereka tentang siapa Sang Mesias, tentang apa syarat-syarat untuk mengikuti Mesias. Oke, sampai di titik ini dulu. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lebih dahulu?
Ada tanggapan berdasarkan diskusi kelompok kemarin tentang bagian ini? Sambil istirahat ngomong sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya carikan PowerPoint yang lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat. Sesudah pengakuan Petrus, lalu ada perjalanan dari Kaisarea Filipi menuju ke Yerusalem. Jadi dari Galilea paling ujung atas, Yesus akan berjalan bersama murid-muridnya menuju ke Yerusalem. Kalau kita cermati perjalanan dari Kaisarea Filipi menuju Yerusalem, ini adalah momen khusus, peristiwa khusus ketika Yesus mengajar murid-muridnya. Tidak ada lawan-lawan Yesus di situ, tidak ada polemik di situ. Ini seperti retretnya para murid bersama dengan Yesus, diajar secara khusus oleh Yesus. Ya tentu saja harus dibayangkan yang kita sebut sebagai murid itu tidak hanya yang 12. Yang 12 ini memang menjadi inti. Tapi Yesus kan berjalan dari Kaisarea Filipi menuju Yerusalem tidak hanya dengan yang 12 orang ini, tetapi juga dengan mereka yang menjadi murid-murid Yesus, para pengikut Yesus. Dan suasana konflik, suasana polemik tidak muncul dalam bagian ini. Bab 8 atau bab 9 sampai bab 12, tidak ada. Yesus secara khusus mengajar mereka yang selama ini mengikuti dia. Mereka yang selama ini mengaku bahwa dia adalah Mesias, sebagaimana diwakili oleh Petrus tadi. Dan perjalanan ini ditempuh oleh Yesus menjadi saat pengajaran bagi para murid. Dan terutama yang diajarkan adalah yang tadi saya katakan. Yesus mengajar tentang identitas Mesias. Siapa sebetulnya Mesias yang sebetulnya? Yang kedua adalah tentang syarat-syarat untuk mengikuti Sang Mesias itu. Nah, bagian ini perjalanan ke Yerusalem itu sangat diwarnai oleh 3 pemberitahuan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Mesias, yang akan dialami oleh Yesus. Dan juga kita akan lalu diberitahu oleh penginjil bahwa meskipun Yesus sudah mengajar, para murid tidak langsung memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Sampai 3 kali Yesus memberitahu bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Tapi 3 kali pula para murid itu tidak menangkap apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, ketika Yesus mengatakan dia akan menderita, Petrus mengatakan tidak mungkin hal itu terjadi. Ketika kedua kalinya Yesus memberitahukan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, dalam perjalanan murid-murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara kita. Ya, gurunya bicara tentang penderitaan, muridnya bicara tentang siapa yang terbesar di antara kita. Kali ketiga Yesus memberitahukan bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan, Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus. Minta duduk di kanan dan kiri Yesus. Pasti dalam kemuliaan.
Kalau Yesus menjadi Mesias, menjadi Raja yang jaya, ya saya pengen duduk di kanan dan kiri Yesus. Maka apa yang diajarkan oleh Yesus rupanya tidak dengan segera itu dimengerti oleh para murid. Nah, ini menjadi karakter para murid di dalam Injil Markus. Mereka itu bukan orang-orang yang cepat memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Dikatakan betapa degil hatimu. Belum mengertikah juga ya, di dalam bab 7 setelah penggandaan roti itu. Nah, ini suasana yang akan mewarnai bab 9 sampai bab 12. Yesus mengajar khusus para muridnya, tidak ada polemik. Yang diajarkan oleh Yesus adalah tentang penderitaannya. Bahwa dia adalah Mesias yang harus mengalami banyak penderitaan. Dan pengajaran seperti ini menimbulkan kebingungan. Karena dalam tradisi Yahudi yang namanya Mesias itu adalah figur yang jaya, yang mulia. Tetapi mengapa Yesus bicara tentang Mesias yang harus mengalami penderitaan? Maka gagasan itu tidak masuk dalam alam pikirnya para murid. Sehingga ketika Yesus bicara tentang penderitaan, para murid tetap saja bicara tentang kemuliaan. Karena itulah kemudian Yesus harus mengajar mereka. Karena mereka tidak mengerti, tidak memahami apa yang diajarkan oleh Yesus, lalu Yesus mengajar mereka. Apa artinya mengikuti Sang Mesias? Apa yang harus mereka perbuat kalau mereka mau mengikuti Sang Mesias. Dan ini yang diajarkan oleh Yesus. Maka sekarang kita lihat, kita baca apa yang dialami oleh Yesus bersama dengan para muridnya sesudah pengakuan Petrus. Maka minta tolong teman OFM untuk membaca Markus 8 ayat 31 sampai 9 ayat 1. Markus 8 31 sampai 9 ayat 1. Silahkan. Mas, buka. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Nah, ini judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan dan syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Maka ini yang kita jadikan pola untuk membaca bab 8 nanti sampai bab 12 di dalam Injil Markus. Tentu dalam paralelnya di dalam Injil Matius dan Lukas. Yang pertama kita lihat Yesus bicara tentang penderitaan. Di sana dikatakan Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Berarti ini kelompok Sanhedrin. Ya, kelompok Mahkamah Agama itu anggotanya siapa? Tua-tua,
imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Yesus sudah memberitahukan itu. Dia akan mengalami banyak penderitaan, akan ditolak oleh para pemimpin, lalu dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Berarti yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah pengalaman anak manusia yang harus mengalami penderitaan. Padahal baru saja Petrus mengaku bahwa engkau adalah Mesias. Nah, sekali lagi, isi pengakuan Petrus itu sama dengan yang dipikirkan orang Yahudi. Konsep Yahudi tentang Mesias pada umumnya, yaitu seorang raja yang seperti Daud, yang jaya. Sementara Yesus malah bicara tentang dirinya sebagai anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan, akan ditolak, akan dibunuh, dan bangkit pada 3 hari. Nah, situasi ini yang berbeda ini sulit diterima oleh para murid. Nah, kesulitan para murid lalu muncul dalam protesnya si Petrus. Ya, ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Di dalam Injil Markus tidak kita temukan apa kata-kata Petrus ketika Petrus ini menegur Yesus. Tetapi di dalam Injil Matius selalu bisa kita temukan. Maka kita buka sebentar Injil Matius 16. Injil Matius 16 ayat 22. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ketika Yesus bicara tentang penderitaannya, para murid itu tidak mau menerima. Ya, mereka tidak mau menerima bahwa Yesus yang mereka imani, mereka akui sebagai Mesias harus mengalami banyak penderitaan seperti itu. Maka Petrus mengatakan sekali-kali hal itu tidak mungkin terjadi. Ada penolakan dari dalam diri para murid tentang penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus, oleh guru mereka. Nah, ini sikap pertama, respons pertama. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, murid-muridnya mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin seorang Mesias itu mengalami banyak penderitaan. Mengalami kematian di kayu salib itu tidak mungkin. Karena justru tugas seorang Mesias adalah membebaskan bangsa ini dari kekuasaan penjajah, kekuasaan Romawi. Sementara salib itu adalah hukuman khas Romawi, bukan hukuman Yahudi. Bagaimana mungkin memikirkan seorang Mesias, Raja Yahudi, Raja Israel, yang harus melawan orang-orang Roma. Lah kok dia malah mati dibunuh oleh orang Roma dengan cara disalibkan. Nah, itu yang oleh Petrus dan teman-temannya dikatakan tidak mungkin hal itu terjadi. Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Artinya mereka mengatakan tidak mungkin engkau sang Mesias akan mengalami penderitaan seperti itu. Akan mengalami kematian seperti itu. Nah, ketika mereka tidak menangkap apa yang diajarkan oleh Yesus, lalu Yesus mengajar mereka. Dia menghardik Petrus. Di ayat berapa tadi? Di ayat 33. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Maka sekarang yang dipandang, dimarahi bukan hanya Petrus, tetapi murid-muridnya yang diwakili oleh Petrus itu. Anyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, Yesus sudah menampakkan ada dua posisi. Petrus itu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, Yesus akan mengajak Petrus dan teman-temannya untuk bergerak beralih dari apa yang dipikirkan oleh manusia ini pada apa yang dipikirkan oleh Allah. Dari apa yang ada di dalam benak mereka tentang Sang Mesias menjadi Mesias sebagaimana dipikirkan oleh Yesus. Dari Mesias yang menurut mereka jaya, luhur, mulia, raja yang berkuasa, menjadi Mesias yang harus menanggung banyak penderitaan.
bahkan sampai kematian di kayu salib. Yang pada waktu itu adalah kematian yang dianggap paling hina ini. Nah, situasi inilah yang tidak mudah dihadapi oleh para murid. Tetapi pelan-pelan mereka harus belajar dari Yesus. Nah, ketika mereka mengatakan tidak mungkin, artinya juga kami tidak mau mengikuti Mesias yang seperti itu. Kami ini mau mengikuti Mesias yang jaya, yang mulia, yang menjadi Raja Israel. Kami tidak pengen mengikuti Mesias yang mati seperti itu. Dan meskipun sudah diajar berkali-kali, para murid tidak mengerti juga. Bahkan ketika Yesus wafat di kayu salib, apa yang dibuat oleh para murid? Mereka meninggalkan Yerusalem dan kembali ke pekerjaan awal mereka. Dua murid pulang ke Emmaus dalam kekecewaan. Ya, bukan karena mereka sudah lulus kuliah, sudah dapat sertifikat atau apa, tapi karena mereka kecewa bahwa dia yang kami harapkan menjadi nabi, menjadi pemimpin, pembebas kami, ternyata malah dibunuh oleh orang-orang Roma. Yang muncul adalah kekecewaan. Karena keinginan mereka adalah mengikuti Yesus yang jaya, yang mulia itu. Nah, cara berpikir seperti itu lalu diubah oleh Yesus dalam pengajarannya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepadanya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Maka syarat untuk mengikut Yesus Sang Mesias adalah menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Kalau mereka mengatakan saya tidak mau, ya berarti kamu tidak bisa mengikuti Sang Mesias. Ini syarat. Kalau kamu mau mengikuti aku, Sang Mesias, mau tidak mau harus menyangkal diri, mau memikul salib, mau mengikuti aku. Ini pemberitahuan yang pertama. Lalu Yesus itu mengajak para muridnya, beberapa di antara mereka untuk naik ke puncak bukit, di mana Yesus menampakkan kemuliaannya. Nah, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, apa yang terjadi pada Petrus dan teman-temannya? Pasti sukacita. Karena itulah yang menjadi cita-cita mereka. Saya mengikuti Yesus yang mulia. Saya mengikuti Mesias yang jaya. Nah, mereka melihat ada Mesias, ada Yesus, ada Musa, dan ada Elia. Dan karena itulah mereka, Petrus mengusulkan supaya boleh mendirikan kemah di situ. Bab 9 ayat 5. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, di tempat kemuliaan Yesus itu. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kesimpulannya apa? Para murid itu tidak mau mengikuti Yesus yang menderita, tapi mau mengikuti Yesus yang mulia. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di bukit bersama dengan Musa dan Elia, mereka merasa kami kerasan di sini. Ini yang kami harapkan. Ini yang kami rindukan, mengikuti Sang Mesias yang jaya. Ya, tetapi kemudian Yesus mengajak mereka turun dari bukit itu. Ya, masuk ke Yerusalem, pergi ke Yerusalem. Dan Yesus sudah menjelaskan apa artinya pergi ke Yerusalem. Ya, kalau anak manusia itu pergi ke Yerusalem, dia akan mengalami banyak penderitaan, banyak ditolak oleh para pemimpin, dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Ya, maka ini pun satu gambaran, Yesus naik ke bukit, menampakkan kemuliaannya, para murid senang di situ. Tetapi sekarang Yesus mengajak mereka untuk turun dari bukit itu, dan Yesus kembali menyatakan penderitaannya. Ya, kita baca sekarang bab 9 ayat 30 sampai 37. Minta tolong sekarang teman SCY untuk membacakan bab 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea
Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Ya, ini dalam perjalanan berikut, Yesus memberitahukan lagi penderitaannya, masih tema yang sama, ya, dengan rumusan yang sedikit berbeda, tetapi intinya sama. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, apa respon, tanggapan para murid atas pernyataan diri Yesus tentang penderitaannya? Tidak dikatakan secara eksplisit, para murid mengatakan tidak mungkin, kami tidak mau. Tetapi tanggapan para murid itu menjadi jelas dari apa yang mereka pertengkarkan. Ya, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah tiba di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Maka sebetulnya Yesus tahu apa yang mereka bicarakan di jalan dalam perjalanan menuju Kapernaum. Dari Kaisaria Filipi sampai ke Kapernaum itu. Dan yang menarik bagi kita, 34, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi mereka tidak hanya berbincang-bincang, memperbincangkan, mempercakapkan, tetapi mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara kita. Karena mereka pikir, kita ini kan mengikuti Mesias. Kita ini mengikuti Raja Israel. Nah, siapa yang terbesar di antara kita? Yang bisa menjadi pendamping bagi Yesus ini misalnya. Nah, sekali lagi, ketika Yesus bicara tentang penderitaannya, para murid itu tidak menangkap apa yang diajarkan oleh Yesus. Gurunya bicara tentang penderitaan, muridnya bicara tentang kemuliaan, tentang kebesaran, siapa terbesar di antara kita. Dan karena para murid tidak mengerti juga, Yesus harus mengajar lagi. Dan dia mengatakan di situ, barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Maka lihat yang saya beri blok merah kecoklatan ini adalah apa yang sebetulnya nanti akan ditampilkan oleh Yesus sendiri. Para murid itu selalu akan bergerak di sini. Dalam pikiran naik, dalam kemuliaan, dalam keluhuran, dalam kebesaran gitu. Sementara Yesus dulu akan berpikir tentang sesuatu yang sebaliknya. Ya, kalau kamu mau mengikuti Mesias, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku, menjadi yang terakhir, menjadi pelayan. Dan nanti dalam bagian paling akhir Yesus mau menunjukkan mengapa para muridnya seperti itu. Mengapa mereka harus melakukan seperti itu. Nah, nanti di akhir dari pemberitahuan ketiga Yesus menyatakan itu. Kita baca sekarang pemberitahuan yang ketiga di bab 10 ayat 32 dan dilanjutkan nanti sampai ayat 45.
Siapa sekarang yang akan bacakan? Teman-teman MSA 2, silakan. Bab 10 ayat 32 sampai 45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lanjutkan ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini adalah bagian penutup dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang penderitaannya. 3 kali Yesus sudah memberitahukan bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan. Dan yang ketiga ini lebih detail kalau menurut Injil Markus. Apa yang dikatakan oleh Yesus di situ sudah menggambarkan apa yang nanti akan dialami oleh Yesus dalam kesengsaraan dan penderitaannya. Tetapi juga sesudah 3 kali Yesus memberitakan penderitaannya, para murid belum mengerti juga. Yesus bicara tentang penderitaan, tapi Yakobus dan Yohanes minta duduk di kanan dan kiri Yesus. Dan duduk di kanan dan kiri Yesus itu berarti di kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaannya. Kalau dia datang sebagai Raja, kalau dia menjadi Mesias, perbolehkan kami duduk di kanan dan kirimu dalam kemuliaan itu. Dan Yesus menunjukkan bahwa kamu bisa enggak meminum cawan yang harus kuminum. Cawan penderitaan itu. Dan mereka mengatakan kami sanggup. Ya, lalu Yesus mengatakan, kamu memang akan meminum cawanku, tetapi tentang duduk di kanan dan kiri Yesus, itu hanya akan diberikan oleh Allah bagi siapa tempat itu sudah disediakan.
Sekarang yang dituntut oleh Yesus bukan duduk di kanan dan kiri Yesus. Itu akan diberikan. Tetapi yang dituntut oleh Yesus adalah supaya mereka menjadi pelayan, menjadi hamba bagi semua orang. Maka ini syarat untuk mengikuti Mesias. Kalau kamu mau mengikuti Mesias, jangan duduk di kanan dan kiri Mesias dalam kemuliaan. Kalau kamu mau mengikuti Mesias, ikutilah menjadi pelayan, ikutilah menjadi hamba. Dan sekarang Yesus menyimpulkan, mengapa Yesus menuntut para muridnya seperti ini? Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku, menjadi yang terakhir, menjadi pelayan, menjadi hamba. Kalimat terakhir, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sehingga Yesus tidak hanya menuntut para muridnya untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, untuk menjadi yang terakhir, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba. Karena dia menjadikan dirinya sendiri seperti itu. Maka Yesus itu tidak hanya menjadi seorang guru yang mengajar, tetapi guru yang juga mempraktikkan apa yang diajarkannya itu. Dan dasar semua permintaan dan tuntutannya kepada para murid adalah pengalaman hidupnya sendiri. Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sehingga kalau mau mengikuti Mesias, kamu itu mengikuti siapa toh? Kamu itu mengikuti dia yang datang untuk melayani. Kamu itu mengikuti dia yang datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kamu itu mengikuti dia yang harus menanggung banyak penderitaan. Dan kalau kamu mau mengikuti Mesias, ya ini jalan yang ditunjukkan oleh Sang Mesias. Kalau Mesiasnya itu merendahkan diri, para pengikutnya naik, ya berarti dia tidak mengambil jalan yang ditempuh oleh Mesias. Tidak mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh Sang Mesias. Kalau Mesiasnya itu datang untuk melayani, sementara murid-muridnya ingin duduk dalam kemuliaan, loh, berarti yang kalian pikirkan tidak sama dengan yang dipikirkan oleh Yesus. Maka ini yang tadi saya sebut, selama perjalanan dari Kaisaria Filipi sampai nanti masuk di Yerusalem di bab 11, Yesus sebetulnya sedang mengajar para muridnya itu secara khusus tentang apa artinya mengikuti Mesias, tentang apa syarat-syarat untuk bisa mengikuti Sang Mesias. Nah, semua pengajaran Yesus disimpulkan di dalam pernyataan terakhir ini, ya. Semuanya itu dituntut oleh Yesus karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini motivasi Yesus. Maka dia sudah menunjukkan kepada para murid siapa sebetulnya dia. Kalau para murid mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, pengakuan itu betul. Pengakuan itu tidak salah. Yang harus diubah adalah isi pemahamannya. Bukan Mesias seperti dipahami oleh orang Yahudi pada umumnya, berdasarkan 2 Samuel 7, anak Daud yang akan meraja untuk selama-lamanya dalam kemuliaan. Tetapi Markus itu justru menampilkan Mesias yang menderita. Mesias yang mengalami banyak penolakan, penderitaan, sampai dia mati di salib. Nah, ini berarti Petrus dan teman-temannya harus mengubah cara berpikir mereka. Harus mengubah konsep mereka tentang Mesias. Dan Yesus akan menunjukkan mengapa dia harus mengalami semuanya itu. Nah, ini nanti akan menjadi kekasan Injil Markus di dalam menghadirkan Yesus. Menggambarkan Yesus sebagai Mesias yang harus mengalami banyak penderitaan. Maka kristologi Markus yang sangat terkenal itu adalah kristologi tentang Mesias yang menderita. Dan ini suatu gagasan yang baru. Karena dalam tradisi Yahudi, Mesias itu tidak pernah dihubungkan dengan penderitaan. Mesias itu dalam hubungannya dengan kemuliaan, dengan keluhuran, bertahta untuk selama-lamanya. Tetapi
Markus harus merenungkan peristiwa hidup Yesus. Bahwa Yesus Sang Mesias itu harus mengalami pengalaman penderitaan bahkan sampai mati di salib. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus yang menderita mati di salib itu adalah Mesias? Apa artinya penderitaan bagi Yesus? Nah, ini yang perlu untuk selalu dicari. Apa artinya menderita? Kalau Mesias itu harus menanggung banyak penderitaan, mengapa? Nah, nanti kalau kita membaca Injil Markus sampai akhir, lalu Markus akan menjelaskan. Karena penderitaan itu adalah ketaatan total Yesus kepada Allah. Maka Yesus nanti diakui sebagai Mesias bukan karena dia jaya, luhur, dan mulia. Dia diakui sebagai Mesias yang diurapi oleh Allah justru karena dia taat sampai mati. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, dia yang dalam rupa Allah, dalam kemuliaan keluhurannya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat sampai mati di salib. Maka salib itu adalah ekspresi ungkapan ketaatan. Dan gagasan ini diambil alih oleh Markus. Ya, Yesus itu dia yang taat. Dan justru karena dia sudah taat sampai mati di salib, Allah meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Maka akhir perjalanan hidup Yesus tetap kemuliaan. Ya, dia diberi nama yang mengatasi segala nama. Tidak ada nama yang lebih luhur daripada nama Yesus. Tetapi untuk sampai pada kemuliaan seperti itu, jalan yang ditempuh oleh Yesus adalah jalan salib. Dan jalan salib ini bukan jalan kematian yang konyol, tetapi jalan salib ini adalah jalan ketaatan, jalan kesetiaan yang ditempuh oleh Yesus. Nah, kalau Yesus menempuh jalan ini, konsekuensinya mereka yang mengikuti Yesus juga harus menempuh jalan yang sama. Mengapa mereka harus merendahkan diri? Mengapa mereka harus menjadi yang terakhir? Mengapa mereka harus menjadi hamba? Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu kesimpulan kita pada bab 8 sampai bab 10 ini. Ya. Siapa sebetulnya Sang Mesias yang ditunjukkan oleh Yesus dan apa jalan untuk mengikuti Sang Mesias, syarat untuk mengikuti Sang Mesias. Nah, untuk kuliah sinoptik kita sampai di sini dan itu cukup. Nanti kita mempunyai kuliah kristologi, maka kita pasti akan kembali lagi ke tema ini. Karena inilah kekuatan kristologi yang dibangun oleh Markus. Dia menghubungkan konsep yang selama ini terpisah sama sekali. Konsep tentang Mesias dan konsep tentang menderita. Tetapi kemudian Markus itu berhasil menyatukan dua konsep ini. Bahwa yang namanya pengalaman penderitaan itu bukan pengalaman yang jauh dari seorang Mesias. Kalau orang Yahudi akan menggambarkan Mesias dan penderitaan ini tidak ada hubungannya sama sekali. Terpisah. Tidak mungkin Mesias menderita. Dan itu yang ada di dalam otaknya Petrus dan teman-teman. Tetapi ada kenyataan bahwa Yesus itu mengalami penderitaan dan salib. Dan Markus itu secara kreatif kemudian menghubungkan dua gagasan ini. Bahwa pengalaman penderitaan itu bukan pengalaman yang jauh dari hidup Mesias. Bahwa penderitaan bukan pengalaman yang asing dalam hidup Mesias. Karena Sang Mesias itu adalah Sang Mesias yang menderita. Dan mengapa Mesias harus menderita? Karena dia mau mewujudkan ketaatan yang total kepada Allah. Kesetiaan yang tanpa batas kepada Allah. Dan justru karena dia taat kepada Allah, setia kepada Allah, ketika Yesus mati tergantung di kayu salib, kepala pasukan akan mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Ya, maka identitas Yesus sebagai anak Allah dikenali bukan karena dia melakukan banyak mukjizat, bukan karena dia menjadi guru yang hebat, tetapi karena dia mati dalam ketaatan total kepada Allah.
Dan siapa yang biasanya taat total kepada seorang bapak itu adalah anak. Maka gagasan tentang Mesias, gagasan tentang Kristologi di dalam Injil Markus itu bertumpu pada ketaatan. Bahwa salib itu adalah peristiwa ketika Yesus, anak Allah, Sang Mesias itu taat kepada Bapa. Dan jalan salib itulah yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai jalan yang harus ditempuh oleh para murid yang mau mengikuti Dia. Nah, ini masih relevan tidak untuk kehidupan kita zaman sekarang? Pasti masih relevan. Ya, kalau kita merenungkan atau membaca kembali pengalaman para murid ini, kita ada di mana? Kita sebagai pembaca kitab suci. Kita sebagai murid-murid Yesus. Di mana tempat kita itu? Kalau kita membaca pengalaman Petrus dan murid-muridnya, dan kita menyalahkan dia, karena Petrus pengen mengatakan, oh tidak mungkin kamu menderita. Karena Petrus dan teman-temannya pengen, siapa yang terbesar? Saya pengen menjadi yang terbesar. Saya pengen duduk di kanan dan kiri Yesus. Bukankah ini juga pengalaman semua murid Yesus, tidak hanya mereka zaman dulu, tetapi juga kita zaman sekarang ini? Dan kalau Yesus menuntut syarat-syarat seperti ini syarat-syarat tuntutan hanya untuk mereka? Hanya untuk Petrus dan teman-temannya? Ataukah sebetulnya juga ini syarat-syarat mengikuti Yesus yang sekarang juga diminta dari kita? Sehingga kalau kita membaca teks ini, kita sebetulnya membaca hidup kita sendiri. Saya tidak hanya membaca pengalamannya Petrus. Saya tidak hanya membaca pengalamannya Yakobus dan Yohanes. Saya tidak hanya membaca pengalamannya murid-murid zaman itu, tetapi saya juga membaca pengalaman diri saya sendiri. Bukankah yang seringkali menghindari penderitaan itu adalah juga kita? Tidak mungkin, tidak mau. Bukankah yang selalu pengen menjadi yang terbesar itu juga adalah kita? Juga kita yang mengikuti Yesus yang mengalami penderitaan pun seringkali pengen menjadi yang terbesar. Yang pengen duduk di kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaan, kita juga. Mungkin jadi romo, jadi biarawan, biarawati, ini juga jalan kita untuk mencapai kemuliaan juga. Nah, sekarang Yesus justru menyatakan kepada para murid waktu itu, sama seperti Yesus menyatakan kepada kita sekarang. Di tengah-tengah zaman kita ini, di masyarakat kita ini, dalam kehidupan gereja kita sekarang ini, dalam hidup imamat, hidup religius kita sekarang ini. Kalau mau mengikuti Yesus, jalan ini yang disediakan oleh Yesus. Pasti masing-masing keuskupan, masing-masing tarekat, kongregasi, punya cara-cara yang khas untuk mewujudkan jalan ini. Ya, jalan penyangkalan diri, mikul salib, menjadi yang terakhir, menjadi pelayan, menjadi hamba. Karena ini jalan yang ditunjukkan oleh Yesus bagi semua muridnya, termasuk kita sekarang ini. Maka apa yang dibaca di dalam bab 8 sampai bab 10 seringkali saya sebut sebagai bagian kemuritan. Karena justru di bagian ini Yesus menjelaskan apa artinya menjadi muridku. Apa artinya menjadi murid Yesus? Bukan menjadi orang yang ingin mencari aman, mencari kemuliaan, menjadi yang terbesar, duduk di dalam kemuliaan itu. Tetapi menjadi orang yang mau mengikuti Yesus, yang menyangkal diri, memikul salib, menjadi terakhir, menjadi pelayan, menjadi hamba, memberikan nyawanya bagi keselamatan banyak orang. Maka ini jalan kemuritan kita, jalan yang seperti apa? Kalau di dalam Injil Markus, jalan kemuritan kita adalah jalan salib. Karena itulah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, itulah jalan juga ditempuh oleh Yesus. Oke, ada pertanyaan atau tanggapan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, teman-teman kembali ke membaca Injil Markus tentang perumpamaan-perumpamaan, dan itu yang akan saya jelaskan minggu depan. Ya, kita break sebentar dari kronologinya
Markus, kita berhenti sebentar pada perumpamaan. Karena ini salah satu jalan yang ditempuh oleh Yesus untuk mengajar. Ketika dia mengajar untuk orang-orang, dia banyak menggunakan perumpamaan. Dan ini salah satu jenis sastra yang khas di dalam Injil. Maka akan kita pelajari minggu depan itu perumpamaan-perumpamaan. Oleh karena itu silakan setelah ini pada jam yang ketiga, kalian ada di dalam kelompok lagi, mungkin tidak usah terlalu besar, tidak apa-apa, karena di satu konflik, membaca bab 4 tentang perumpamaan-perumpamaan itu sampai di bab 6. Bab 4, 5, 6 dibaca bersama-sama, terutama tentang perumpamaan-perumpamaan itu. Minggu depan saya akan menjelaskan jenis sastra perumpamaan berdasarkan teks yang ada di dalam Injil Markus ini. Oke, sebelum kita akhiri, ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan kalau ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nanti silakan teman-teman yang belum mengumpulkan pekerjaan, dikumpulkan pekerjaannya melalui LMS, sudah saya sediakan di situ. Lalu jam ketiga bisa digunakan untuk membaca Markus bab berapa tadi? 4, 5, dan 6. Baik, terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali hari Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Saya tutup Zoom.